Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Kang Kuli lagi. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, di mana Lloyd yang berusaha mencari cara untuk merubah takdir pun membawanya menuju kerajaan para duyung. Walaupun di sana Lloyd didiskriminasi, tapi itu tidak menghancurkan tekadnya. Dan setelah mencari informasi ke sana kemari, akhirnya Lloyd pun bertemu dengan seorang duyung yang juga mencari keberadaan item itu. Namun karena duyung itu menggunakan metode yang goblok, si Lloyd pun meminta Xavier untuk membujuk para duyung yang lain agar mau membantu mereka. Namun bahkan dengan wajah Xavier yang tampan tak mampu membuat para duyung itu untuk setuju. Dan akhirnya Lloyd pun harus memutar otaknya lagi. Lalu berkat dari perkataan Xavier tentang sumber panas di sekitar mereka, Lloyd pun menemukan ide supaya para putri duyung itu mau menjadi budaknya, yaitu dengan membuat sauna. Lalu scene pun berpindah, di mana kita diperlihatkan kehidupan dari Kim Soo-ho sebelum ia menjadi Lloyd. Di mana terlihatlah Kim Soo-ho yang baru terbangun dari tidurnya, dan ia pun lalu keluar untuk bersiap-siap bekerja. Kim Soo-ho bergumam bahwa pekerjaan konstruksi menghasilkan cukup banyak uang dibanding yang diperkirakan. Tapi itu tidak terjadi padanya. Banyak alasan kenapa pekerjaannya harus dibatalkan. Dan salah satu alasan utamanya adalah kondisi dari tubuhnya yang memburuk. Di mana terlihatlah Kim Soo-ho yang memegangi pundaknya yang terasa nyeri. Kim Soo-ho pun berpikir apakah dia harus beristirahat saja. Lagi pula pekerjaannya pasti akan ditunda akibat hujan. Namun di saat itu muncullah seorang laki-laki yang menghampiri Kim Soo-ho. Ternyata pria yang menghampiri Kim Soo-ho itu adalah pria yang menraktirnya daging waktu itu. Yang part sebelumnya itu loh. Lanjut. Di sana pria itu pun lalu tersenyum. Ia berkata kalau kondisi dari Kim Soo-ho sangatlah menyedihkan. Kim Soo-ho yang melihat pria itu pun mengerutkan dahinya. Pria itu lalu mendekati Kim Soo-ho. Ia mengajaknya untuk pergi ke sauna bersamanya jika memiliki waktu luang. Kim Soo-ho pun sempat terdiam mendengar perkataan pria itu. Pria itu lalu berkata bahwa dirinya tahu kalau Kim Soo-ho hidup sangat susah. Ia bertanya apakah Kim Soo-ho tidak merasa kelelahan. Jadi apakah ia mau pergi ke sauna bersamanya? Tanya pria itu. Kim Soo-ho pun membalas bahwa dia tidak memiliki uang untuk pergi ke sauna. Namun dengan tersenyum pria itu membalas bahwa dirinya sudah mengetahui kalau Kim Soo-ho nggak bakalan punya uang. Ia pun menenangkan Kim Soo-ho. Ia berkata kalau dirinya bekerja paruh waktu di sauna. Jadi dia akan membiarkan Kim Soo-ho untuk bersantai-santai di sana secara gratis. Kim Soo-ho pun bertanya balik, kenapa pria itu mau repot-repot kerja paruh waktu? Padahal dia adalah anak orang kaya. Dan dengan tetap tersenyum pria itu menjawab, karena sauna itu adalah milik ibunya. Dan mulai hari ini ia akan membantu Kim Soo-ho. Kim Soo-ho yang mendengar perkataan pria itu pun menggertakkan giginya karena kesal. Dan pria itu pun lalu beranjak pergi sambil menyuruh Kim Soo-ho untuk mengikutinya daripada diam-diam baik. Mulai dari hari itu, Kim Soo-ho pun bekerja di tempat sauna milik pria itu. Kim Soo-ho berpikir apakah dia sengaja datang saat dirinya ingin berangkat. Kim Soo-ho bergumam bahwa dirinya tidak sebodoh itu. Lalu pria itu pun berkata sambil tersenyum, Soo-ho pasti tidak punya uang untuk membeli payung. Maka dari itu, ia akan memberikan payung ini secara gratis padanya. Kim Soo-ho berpikir bahwa pria itu adalah seorang malaikat. Dan akhirnya mereka berdua pun lalu bersantai-santai di sauna. Di sana Kim Soo-ho sangat merasa nyaman. Ia merasa bahwa dirinya berada di surga. Seluruh otot dan sendinya yang kaku mulai kembali seperti semula. Lloyd sangat menyukai perasaannya ini. Seolah-olah ia sudah menyatu dengan siklus misterius alam semesta. Dan scene pun lalu kembali ke tempat Lloyd dan Xavier yang tengah berjalan ke suatu tempat. Lloyd lalu melihat ke arah para duyung yang lagi encok-encok. Lloyd berpikir bahwa ia sudah memiliki banyak calon konsumen. Lagian ini adalah hal yang wajar, di mana para duyung itu encok walaupun otot-ototnya gede. Ya gimana, soalnya para duyung itu hobinya berenang kayak orang gila. Lloyd pun lalu tersenyum menyeringai. Ia sudah memikirkan semua rencananya dengan matang. Dan Lloyd akan menamai proyek ini sebagai penangkapan besar-besaran para duyung. Ternyata Lloyd pergi untuk menemui Rotorua. Di sana Lloyd pun memberitahu Rotorua rencananya untuk membangun sauna. Rotorua pun bertanya, apakah sauna itu semacam pemandian air panas? Dan Lloyd pun membenarkannya.
Lloyd berkata bahwa fasilitas ini sangat berguna bagi para duyung yang lagi encok-encok. Rotorua pun kembali bertanya, apa hubungannya membangun sauna dan pencarian Treasure of Truth? Lloyd menjelaskan bahwa ini adalah jalan pintas untuk merekrut para pekerja tambahan, karena sangat mustahil bagi mereka bertiga saja untuk menggali seluruh area yang luas itu. Rotorua pun mengemukakan pendapatnya, di mana ia beranggapan bahwa ini akan menjadi sedikit sulit, karena para duyung takut akan uap. Sontak Lloyd yang mendengar itu pun langsung terkejut sekaligus kebingungan. Rotorua lalu menceritakan, baru-baru ini terdapat beberapa duyung yang tergoda dengan uap panas yang dibicarakan Lloyd. Mereka pun lalu mendekat ke arah uap panas itu. Namun akhirnya mereka pun malah mati mengenaskan menjadi ikan steam. Rotorua tidak tahu kenapa para duyung itu bisa terseret ke dalam lubang panas dan berakhir menjadi ikan steam. Dan semenjak itu para duyung pun dilarang untuk mendekat ke uap panas. Lloyd yang mendengar itu pun bergumam bahwa hal itu wajar terjadi karena air yang dikeluarkan dari lubang hidrotermal mengandung logam berat. Tapi Lloyd pun lalu tersenyum. Ia berkata pada Rotorua bahwa uap panas itu akan menyelesaikan semua masalah mereka. Dan pembuatan sauna pun dimulai, di mana langkah awal adalah pemilihan tempat yang pas untuk dijadikan sauna. Dan Lloyd pun menjatuhkan pilihannya ke sebuah goa. Lloyd merasa bahwa goa ini akan menjadi tempat yang sangat pas. Sementara itu, Xavier pun bertanya, kenapa Lloyd memilih goa ini, padahal letaknya terlalu jauh dari semburan uap panas. Lloyd pun menjawab bahwa itu adalah alasan utamanya, karena keselamatan adalah yang terpenting. Dan Lloyd pun lalu menggunakan salah satu skillnya, yaitu 3D design, untuk membuat desain dari sauna yang ia inginkan. Lloyd pun menggunakan skill construction guideline untuk memetakan seluruh goa itu dengan desain yang sudah ia buat. Lloyd pun hendak pergi dan ia menyuruh Xavier untuk mengikuti guideline yang sudah ia buat, karena dirinya akan mencari bahan material. Dan tanpa mengeluarkan sepatah kata apapun, Xavier pun mulai melakukan apa yang Lloyd suruh. Lloyd yang melihat itu pun lalu menjadi kebingungan. Lloyd kembali menghampiri Xavier. Ia bertanya, kenapa tumben-tumbenan Xavier gak protes pas ia suruh-suruh? Ia juga ingin menanyakan satu hal lagi, dan Xavier pun mempersilahkannya. Lloyd bertanya, kenapa Xavier mau ikut bersamanya untuk mencari Treasure of Truth? Dan bagaimana jika mereka gagal menemukan benda itu? Namun Xavier pun enggan menjawab pertanyaan Lloyd itu. Ia malah menyuruh Lloyd untuk cepat-cepat pergi mencari bahan materialnya. Karena jika tidak cepat-cepat, bukankah wilayah mereka akan dalam bahaya? Lloyd yang mendengar itu pun lalu berbalik arah dan hendak pergi. Di saat itu, dengan serius, Lloyd pun berterima kasih kepada Xavier untuk segalanya. Mereka berdua pun lalu sempat terdiam untuk sesaat. Namun, ujung-ujungnya mereka berdua malah jijik dengan omongan masing-masing. Dan terlihatlah Lloyd yang pergi menuju semburan uap panas, di mana ia akan melaksanakan langkah kedua, yaitu untuk mengumpulkan berbagai macam material. Lloyd pun langsung melompat menuju sumber uap panas itu. Lloyd bertujuan untuk mencari makhluk hidup yang hidup di dekat sumber uap panas, karena makhluk hidup itulah yang menyediakan material yang dibutuhkan. Dan Lloyd pun menemukan makhluk hidup yang ia cari, yaitu cacing tabung. Saat Lloyd mendekat, cacing tabung itu pun menyemburkan sebuah cairan ke arah Lloyd. Lloyd pun lalu menampung cairan tersebut dengan wadah yang sudah ia bawa. Cairan dari cacing itu akan Lloyd gunakan sebagai material perekat nantinya. Dan setelah itu, Lloyd pun mengumpulkan cangkang dari cacing itu untuk digunakan sebagai pipa. Dan setelah mengumpulkan semua material yang ia dapatkan, Lloyd pun lalu melakukan tahap ketiga, di mana ia pun menghubungkan semua cangkang cacing itu untuk membentuk pipa yang sangat panjang. Lalu langkah selanjutnya, Lloyd pun memasukkan pipa tersebut ke dalam lubang uap. Dan langkah keempat, ia pun akan menyambungkan pipa-pipa yang sudah terisi uap ke tiap-tiap ruangan yang sudah dibuat. Ia menggunakan cairan dari cacing tadi untuk merekatkan semua pipa. Dan selanjutnya, ia pun akan menyesuaikan ukuran setiap pipa untuk mengatur suhu masing-masing ruangan. Dan setelah semua itu, sekarang adalah bagian yang paling penting. Lloyd lalu berteriak dengan keras dan ia bertanya, apa hal yang paling menarik dari sebuah sauna? Ya, tentu saja interior dan temanya. Lloyd pun lalu membuat beberapa ruangan dengan tema yang berbeda. Yang pertama, ruang emerald. Yang kedua, ruangan koral. Dan yang terakhir, ruangan Gilani. Dan setelah itu, Lloyd pun berkata bahwa semua pengerjaan saunanya telah selesai. Ia mengumumkan cabang pertama sauna fantasinya mulai beroperasi.
Lloyd pun menyuruh Rotorua untuk mencoba sauna itu. Dan terlihatlah Rotorua yang sangat menikmati sauna tersebut sampai dia teler. Lloyd lalu hendak bertanya kepada Rotorua bagaimana perasaannya. Namun Rotorua yang udah teler kenikmatan pun tidak menjawab pertanyaan Lloyd. Lloyd berkata bahwa jawabannya sudah sangat jelas. Di saat itu, Xavier pun bertanya apakah mereka akan berbisnis menggunakan sauna ini. Dan apakah si Lloyd masih mau ingin menghasilkan uang. Namun Lloyd lalu menjawab bahwa dirinya tidak butuh uang. Dengan ekspresi yang membagongkan, ia berkata bahwa para putri duyung itu akan membayarnya dengan... Namun Xavier yang melihat itu pun memiliki firasat yang sangat buruk. Xavier lalu bergumam bahwa ia turut berduka cita kepada para duyung itu nantinya. Lalu scene pun berpindah, di mana terlihatlah Eren yang sedang terbang dengan santuy-santunya. Namun tiba-tiba, duar, seekor burung pun melompat di atas burung itu dengan anggunnya, sehingga membuat Eren menjadi sangat terkejut. Lalu trot, Eren yang masih shock itu pun langsung diapit otot-otot dari duyung itu yang gedenya kayak utang kalian. Dan duyung itu pun kembali masuk ke dalam lautan sambil membawa burung malang itu. Di dalam air terlihatlah para duyung lain yang memuji aksi duyung itu. Oh ya, nama duyung keker ini tuh Rodita ya. Di sana para duyung yang lain sangat mengagumi kekuatan dari otot-otot dan ekor Rodita yang OP. Rodita berkata bahwa itu adalah momen yang luar biasa di mana otot dan ekornya masih sehat walafiat. Ia adalah kandidat nomor 1 terbaik sebagai kembang desa di wilayahnya. Namun sekarang terlihatlah Rodita yang sudah menjadi tua bangka, di mana ia menjadi lemah lesu tidak seperti saat ia muda. Di sana Rodita juga mengalami radang sendi dan encok-encok seperti duyung yang lain. Untuk sedikit mengurangi rasa nyerinya, Rodita pun memukul-mukul bagian tubuhnya yang terasa nyeri dengan kuat-kuat. Namun di saat itu tiba-tiba suami Rodita pun protes karena apa yang dilakukan Rodita itu membuat bising. Ini suaminya kayaknya ya. Rodita pun berkata, bukankah dia sudah terbiasa akan hal ini? Kenapa protes? Rodita yang mendengar suaminya ngomel-ngomel pun memutuskan untuk keluar untuk berolahraga. Suaminya pun berusaha untuk menasehati Rodita karena Rodita terlalu sering berolahraga. Ia menyuruh Rodita untuk menirunya saja, yaitu berolahraga cuma 3 kali sehari. Rodita pun membalas bahwa ia akan merasa mati secara perlahan kalau istirahat aja. Sebenarnya si Rodita juga kepengen stop olahraga yang over. Tapi karena ia sudah melakukan ini seumur hidupnya, dia jadi sulit melepaskan kebiasaannya ini. Rodita berangan-angan, pasti senang rasanya jika nyeri otot dan sendinya sedikit berkurang. Namun tiba-tiba Rodita pun mendengar suara Lloyd yang sedang mempromosikan saunanya. Dan terlihatlah Lloyd yang mulai mempromosikan sauna itu bersama Xavier kepada para duyung. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang nyeri otot, yang nyeri sendi, yang encok-encok, yang kelilit utang, datang ke sauna fantasi. Dijamin masalah apapun bakalan kelar. Mau nyeri sendi, encok, sakit kepala, tunggakan kontrakan, SPP anak, bakal semua beres. Emang bisa gitu bang? Tanya Xavier. Udah diem cok, namanya lagi promosi, balas Lloyd. Rodita yang melihat acara Lloyd itu pun menjadi sangat penasaran. Ia bertanya-tanya, memangnya aman kalau dikukus? Dan terlihatlah banyak para duyung yang tergenjutsu oleh skill sales Lloyd yang tingkat tinggi. Namun masih ada yang skeptis dengan Lloyd karena mukanya yang burik. Salah satunya adalah si Rodita. Ia tidak percaya kalau Lloyd akan menggratiskan saunanya karena Lloyd dikenal sebagai manusia yang burik dan licik. Rodita pun bergumam, lihat aja mukanya yang burik itu. Mana cengengesan lagi kayak orang gila. Udah jelas sekali tampangnya kayak penipu. Tapi berondong yang di sana boleh juga sih. Sayang kalau dianggurin. Istighfar, jangan sampai ketipu, ucap Rodita yang melihat ke arah Xavier. Namun di saat itu Rodita berpikir, gak ada untungnya Lloyd mau nipu sampai capek-capek bikin sauna bagus kayak gitu. Dan akhirnya si Rodita pun mencoba sauna milik Lloyd. Mumpung lagi gratis ya kan? Di sana Rodita berpikir bahwa dirinya telah kena tipu sama muka burik Lloyd. Namun tiba-tiba Rodita pun merasakan perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan yang begitu aneh, di mana Rodita bisa kembali merasakan masa-masa jayanya dulu saat masih muda. Rodita yang sudah merasakan nikmatnya sauna milik Lloyd itu pun langsung bergegas untuk mengajak suaminya menuju sauna Lloyd. Lloyd pun dengan ramah menyambut kedatangan kakek nenek itu. Ia pun mempersilahkan mereka untuk menikmati sauna miliknya. Dan seperti Rodita, suaminya pun sangat menikmati waktu di sauna, di mana mereka berdua merasa menjadi muda lagi.
Dan semenjak hari itu, Rodita dan suaminya pun menjadi rutin untuk mengunjungi sauna milik Lloyd. Dan begitu pula para duyung yang lain yang telah merasakan ajaibnya sauna milik Lloyd. Lloyd pun tentunya dengan hangat menyambut para duyung itu. Rodita memberitahu Lloyd bahwa semenjak mereka sering ke sauna, mereka sudah tidak mengalami encok-encok. Dan bahkan mereka bisa berolahraga dengan gembira sekarang. Lloyd yang mendengar itu pun hanya tersenyum saja dan tepok-tepok tangan. Para duyung di sana pun berteriak-teriak serentak, "Sauna! Sauna!" Saking senangnya mereka. Lloyd pun berterima kasih atas antusiasme dari para duyung itu. Dan ia akan menantikan kedatangan mereka besok dan lusanya di sauna ini. Dan dengan sangat cepat, Simpul lalu berpindah keesokan paginya, di mana terlihatlah Lloyd yang sudah menunggu di depan sauna miliknya dengan ekspresi yang sangat serius. Terlihatlah juga terdapat tumpukan dokumen di samping Lloyd. "It's time, baby." Lanjut. Rodita yang berada di barisan paling depan pun bertanya kepada Lloyd, apa yang terjadi dan kenapa saunanya ditutup. Dan terlihatlah pintu masuk dari sauna yang sudah digembok oleh Lloyd, sehingga orang-orang tidak bisa masuk. Lloyd pun lalu menjelaskan bahwa event promosi grand openingnya telah selesai, dan mulai hari ini hanya memberlah yang diizinkan untuk mengakses sauna. Lloyd pun menyuruh para duyung itu untuk mendaftar menjadi member dulu. Ia lalu memberikan dokumen yang ia telah persiapkan sebelumnya, agar para duyung itu membaca persyaratan dan peraturannya. Rodita mulai membaca isi dokumen itu, di mana ada beberapa persyaratan dan peraturan saat menjadi member. Pertama, seperti yang Lloyd katakan bahwa hanya memberlah yang bisa menggunakan sauna. Jika bukan member, maka akan diusir. Lalu poin kedua, di mana batas penggunaan sauna setiap member adalah maksimal 12 jam. Rodita pun berpikir bahwa waktu 12 jam sudah lebih dari cukup. Dan masalahnya adalah di poin ketiga, di mana Rodita dan suaminya yang membaca poin ketiga itu pun menjadi sangat terkejut. Di mana Lloyd pun menerangkan poin ketiga, semua member harus membayar biaya yang telah ditentukan setelah menggunakan sauna. Jadi nggak gratis lagi ya. Dan pembayaran biayanya bukanlah dalam bentuk uang. Dengan ekspresi yang sangat serius, Lloyd berkata bahwa sebagai bayarannya, para duyung harus mau menjadi pekerja budak kulinya. Lloyd pun lalu menjelaskan, durasi pembayaran menjadi budak kuli yang harus dibayarkan adalah setengah dari waktu penggunaan sauna setiap harinya. Misalnya, mereka menggunakan sauna selama 6 jam, maka mereka harus membayar menjadi budak kuli selama 3 jam kerja. Lloyd pun lalu memperingati bahwa pembayaran kerja menjadi budak kuli harus lunas dalam kurun waktu 48 jam setelah penggunaan sauna. Dan apabila tidak melakukan pembayaran sampai melewati batas yang ditentukan, maka orang tersebut akan dilarang memasuki sauna selama 10 hari. Jika mengulangi kedua kalinya, maka orang itu akan di-banned selama 30 hari. Dan jika sampai melakukan yang ketiga kalinya, maka member orang tersebut akan dicabut. Namun, Lloyd yang belum menyelesaikan bicaranya pun terpaksa harus terhenti. Karena Rodita yang ngamuk dan gak terima dengan persyaratan tersebut langsung menarik kerah baju Lloyd. Dan dengan sangat keras, ia pun melayangkan sebuah tinjuan ke wajah Lloyd. Lloyd yang terkena pukulan dari Rodita pun terjatuh di tanah. Namun, Lloyd tidak melakukan apapun untuk membalasnya. Dan Rodita lalu berkata, berani-beraninya Lloyd ingin menjadikan mereka, duyung yang terhormat, sebagai budaknya. Dan dengan penuh emosi, Rodita berkata bahwa selama ini dia bisa hidup baik-baik saja tanpa sauna buatan Lloyd itu. Dan mulai sekarang, ia tidak akan pernah datang kemari lagi. Dan ucapan Rodita itu pun didukung oleh duyung yang lain. Dengan tetap santai, Lloyd pun menjawab bahwa dirinya tidak memaksa siapapun. Itu terserah keputusan mereka. Dan para duyung itu pun lalu pergi meninggalkan Lloyd seorang diri. Lloyd lalu bangkit, dan Xavier bertanya apakah rencana mereka telah gagal. Namun Lloyd pun tidak menjawab pertanyaan Xavier itu. Ia malah bertanya balik, apakah dulu Xavier bisa hidup baik-baik saja tanpa jurus Nina Bobo miliknya. Sontak Xavier yang mendengar itu pun menjadi sangat terkejut. Dan scene lalu berpindah kepada Rodita yang mulai merasakan nyeri encoknya kumat lagi karena nggak pergi ke sauna. Di sana ia masih mengumpat kepada Lloyd. Ia berpikir bahwa dirinya akan baik-baik saja. Dan di posisi Lloyd, ia bergumam, manusia tetap bisa hidup baik-baik saja tanpa merokok. Di posisi Rodita lagi, ia pun semakin kencang memukul pundaknya yang terasa amat nyeri karena encok. Dan kembali ke Lloyd yang melanjutkan perkataannya, manusia juga bisa tetap hidup tanpa menonton YouTube.
tanpa main game pun tetap masih bisa hidup. Tapi itu hanya akan berlaku sebelum ia merasakan nikmatnya hal itu. Dan terlihatlah Rodita dan beberapa duyung yang kembali menemui Lloyd. Dengan meneteskan air matanya, Rodita pun meminta Lloyd untuk menyerahkan formulir pendaftarannya tadi. Dan dengan ekspresi yang sangat mengerikan, Lloyd berkata bahwa mereka sendirilah yang memilih mendaftar tanpa adanya paksaan darinya. Setelah menandatangani isi formulir pendaftarannya, akhirnya Rodita dan duyung yang lain pun bisa menikmati sauna dengan santai. Namun kring, gelang yang dipakai oleh Rodita pun menyala dan mengeluarkan sebuah suara. Terlihatlah di dalam gelang itu terdapat seekor gurita mungil yang happy. Tapi lama-kelamaan gurita itu pun loyo dan akhirnya jatuh tipes. Itu menandakan bahwa Rodita telah menghabiskan 12 jam waktunya di sauna. Lloyd pun langsung menghampiri tempat Rodita berada dan ia memberitahu Rodita dan beberapa duyung yang lain bahwa waktu mereka telah habis. Lloyd pun berkata bahwa ia akan menantikan kedatangan mereka esok pagi di tempat proyek. Rodita yang mendengar itu pun mau tidak mau harus menyudahi waktu saunanya. Ya, walaupun dia masih kesel karena harus jadi budak besok. Ia berjanji bahwa inilah kali terakhirnya dia datang kemari. Dan scene pun lalu berpindah keesokan paginya, di mana terlihatlah Lloyd yang menyambut Rodita dan para duyung yang lain yang akan menjadi budak kulinya. Tanpa basa-basi, Lloyd pun langsung menyuruh para duyung itu untuk menggali tanah yang sudah ia tunjuk. Rodita dan duyung yang lain pun secara terpaksa mengikuti perkataan Lloyd itu. Walaupun mereka nggak ikhlas, mereka pun tetap menggali dengan efisien dan cepat. Lalu setelah membayar waktu saunanya, Rodita pun merasa bahwa sendi dan ototnya menjadi kaku dan nyeri habis gali tanah. Dan untuk meredakan nyerinya itu, ia pun pergi menuju sauna untuk beristirahat. Dan sudah bisa ditebak, kondisi tubuh Rodita pun membaik saat menggunakan sauna. Tapi karena ia menggunakan sauna, maka keesokan paginya ia pun harus menjadi budak. Di mana ia pun bertemu dengan Lloyd lagi yang menyambutnya. Dan siklus yang sama pun terus terulang kembali. Di mana Rodita yang merasa pegel-pegel abis nguli pun pergi ke sauna. Dan setelah nguli, ia pun menjadi pegel lagi. Gitu terus. Rodita yang belum sadar pun awalnya biasa-biasa saja. Namun akhirnya ia pun tersadar sesuatu. Ia merasa kalau ada sesuatu yang salah. Ia lalu menyadari bahwa dirinya sekarang dibudak habis-habisan oleh Lloyd sebagai bonekanya. Rodita berpikir bahwa ia harus berhenti melakukan hal ini. Ia harus bisa segera keluar dari lingkaran setan yang menjebaknya ini. Namun ia lalu tersadar bahwa dirinya tidak akan pernah bisa keluar dari lingkaran setan ini. Udah keenakan dia ya guys ya. Dan sementara itu di posisi Lloyd, terlihatlah ia yang bersama Xavier dan Rotorua sedang mengawasi proyek Romusa itu. Di sana Rotorua pun menjadi sangat terkejut dengan ekspresi Lloyd yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di mana Lloyd nyengir dengan sangat menyeramkan. Rotorua pun berpikir bahwa Lloyd adalah Raja Iblis. Soalnya ia bisa memperbudak para duyung sesuka hatinya. Dan ia pun lalu kembali berpikir, bukankah dengan ini berarti ia sama saja seperti antek-antek yang menjual kaumnya sendiri kepada Raja Iblis? Lloyd yang sepertinya tahu pemikiran Rotorua pun lalu menegurnya. Apakah Rotorua merasa kalau dirinya adalah antek-antek iblis? Dan dengan ekspresi yang sangat gilani, Lloyd berkata bahwa ia nggak pernah maksa Rotorua untuk join ke grupnya. Rotorua yang mendengar itu pun sempat terdiam sesaat. Namun ia pun lalu tersenyum kepada Lloyd. Daripada nyari gara-gara, mending senyumin aja ya kan? Dan Lloyd pun lalu kembali melihat proses penggaliannya, di mana sudah sebulan lebih ia memperbudak para duyung untuk menjadi kulinya. Dan hanya tinggal sedikit area lagi yang harus digali. Dengan menggunakan skill observasinya, Lloyd pun lalu menyadari sesuatu. Ia pun lalu menyuruh semua duyung yang sedang menggali untuk berhenti. Dengan terburu-buru, Lloyd pun lalu turun untuk mengecek temuannya itu. Ia menggali sendiri tempat di mana ia yakin Treasure of Truth berada. Dan setelah menggali sebentar, akhirnya Lloyd pun menemukan sebuah dinding persegi yang terkubur di tanah. Lloyd yang menemukan tempat itu malah menjadi ragu-ragu. Ia takut kalau Treasure of Truth hanyalah mitos saja. Ia takut tak bisa menemukan benda itu sampai akhir. Dan ia sangat takut jika ia gagal mengubah nasib orang-orang yang ia cintai. Lloyd pun sempat terdiam mematung sesaat sambil menatap tempat itu. Namun ia lalu berusaha untuk menyadarkan dirinya. Lloyd berkata bahwa sekarang mereka harus mencari blueprint dari Treasure of Truth. Lloyd pun lalu bertanya keberadaan blueprint itu kepada Rotorua. Namun si Rotorua malah mewek sesenggukan.
Ia merasa terharu. Akhirnya, perjuangan nenek moyang dan keluarganya tidak berakhir sia-sia. Lloyd pun menyuruh Rotorua untuk berhenti menangis dan memberitahunya letak blueprint itu di mana. Rotorua lalu beranjak. Ia berkata, menurut catatan ayahnya, blueprint itu disimpan di suatu tempat penyimpanan sihir. Dan itu memiliki lubang kunci di tengahnya. Untuk itu, Lloyd pun kembali menggunakan skill observasinya. Dan dengan sangat cepat, Lloyd pun berhasil menemukan lubang kunci itu berada. Setelah menggalinya, Rotorua sangat yakin kalau inilah lubang kunci yang ia maksud tadi. Namun di situ, Lloyd pun bertanya, jika lubang kuncinya sudah ketemu, jadi di mana letak kuncinya berada? Namun, sebuah gelombang yang cukup besar pun keluar saat Rotorua mencoba mendekati lubang kunci itu. Rotorua pun sontak menjadi panik, karena setahunya lubang kunci itu akan menunjukkan di mana kuncinya berada. Tapi kenapa malah jadi seperti ini? Sementara itu, Lloyd dan Xavier pun lalu menoleh secara bersamaan menuju gelombang itu berasal. Lloyd menjadi sangat terkejut saat mengetahui bahwa gelombang dahsyat itu berasal dari gurita raksasa yang menopang kerajaan Duyung. Melihat itu, Lloyd pun berpikir, jangan-jangan kuncinya. Dan terlihatlah gurita raksasa itu yang berteriak kesakitan. Lloyd berkata bahwa kuncinya berada dalam perut gurita itu. Sementara itu, gurita raksasa yang mengalami rasa sakit dan cukup hebat pun mulai melepaskan tentakelnya yang menopang kerajaan Duyung. Sehingga kerajaan Duyung pun mulai bergoncang dengan kuat karena kerajaan Duyung mulai tenggelam ke dasar laut. Hal itu membuat Ratu Areal harus bergerak, di mana ia menyuruh bawahannya untuk mengungsikan setiap penduduk keluar dari kerajaan. Namun bawahannya itu memberitahu Ratu Areal bahwa hampir semua penduduk telah pergi untuk menemui Lloyd. Sontak Ratu Areal yang mendengar itu pun menjadi terkejut. Ia pun menjadi senang dan bersyukur hampir semua penduduknya pergi menemui Lloyd. Gak tahu aja dia kalau rakyatnya jadi budak. Oke, lanjut. Dan sementara itu di posisi Lloyd, ia pun bertanya kepada Xavier, apakah hal ini terjadi karena ulahnya? Dan tanpa basa-basi, Xavier pun membenarkannya kalau ini semua terjadi berkat ulahnya Lloyd. Lloyd pun membalas bahwa ia berharap Xavier menyangkalnya. Namun Xavier pun lalu memberitahu Lloyd bahwa untuk masalah dengan para Duyung, ia yang akan menyelesaikan masalahnya. Dan Lloyd hanya perlu fokus untuk mencari keberadaan kunci itu. Sontak, Lloyd yang mendengar perkataan Xavier itu pun menjadi terkejut. Xavier berkata bahwa ini demi daerah mereka yang ingin Lloyd lindungi. Dan dengan sayap miliknya, Xavier pun langsung meluncur sambil membawa Lloyd bersamanya. Dan kembali ke posisi Ratu Areal, di mana ia pun mencoba untuk menahan kerajaan Duyung agar tidak tenggelam ke dasar laut. Dan Ratu Areal pun menangkap kerajaan Duyung yang hendak jatuh. Ia mengeluarkan semua kekuatannya untuk menahan seluruh kerajaan agar tidak hancur menghantam dasar lautan. Ratu Areal pun berusaha dengan sangat kuat untuk bisa menahan seluruh kerajaan. Namun kekuatannya saja belumlah cukup untuk menahan seluruh kerajaan, di mana kerajaan Duyung tetap tenggelam ke dasar lautan. Ratu Areal berpikir apakah dirinya akan gagal, dan inilah akhir dari kerajaan Duyung. Namun di saat itu, kerajaan Duyung pun mulai terangkat kembali, sehingga membuat Ratu Areal menjadi terkejut. Ternyata di sampingnya telah ada Xavier yang ikut menahan beban seluruh kerajaan. Ratu Areal pun terkejut dengan keberadaan Xavier itu. Namun ia lalu berterima kasih kepada Xavier dan Lloyd. Xavier pun dengan kuliah berkata bahwa ini bukanlah apa-apa. Dan Shin pun lalu kembali ke Lloyd yang tengah gelandotan di tentakel gurita itu. Dan setelah melihat gejala yang dialami gurita itu, Lloyd pun tahu bahwa gurita itu pasti sakit perut. Mau muntah kayaknya. Dah habis cerita. Nunggu 3 chapter lagi ya, bre. Bye-bye.